Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 Studio Perencanaan Kota yang berlokasi studi di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan isu dan masalah serta delineasi wilayah Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong. Selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan dari tugas ini yaitu untuk melakukan delineasi atau penentuan batas wilayah yang tepat untuk wilayah Kecamatan Tinombo dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada pusat pelayanan kawasan, kedua bukan kawasan lindung, ketiga bukan kawasan LP2B atau lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang keempat terdapat jaringan transportasi utama, kelima tidak memiliki indeks tinggi bahaya bencana, keenam kondisi kemiringan lereng, ketujuh hierarki internal perkotaan tinggi, 8 memiliki bentuk morfologi perkotaan, 9 pusat sebaran permukiman, 10 luas wilayah perkotaan, dan yang terakhir ada memiliki potensi investasi. Kemudian ada isu dan masalah. Di Kecamatan Tinombo kami mendapatkan 5 isu dan masalah. Yang pertama yaitu penolakan aktivitas pertambangan. Di Kecamatan Tinombo, tepatnya di Desa Katulistiwa, masyarakat menolak adanya izin usaha pertambangan PT Trio Kencana. Hal tersebut didasari oleh kekhawatiran masyarakat atas dampak lingkungan yang ditimbulkan, baik pada lahan pertanian dan juga sumber air masyarakat. Aksi protes yang sering mereka lakukan sering berujung bentrok dengan aparat. Tepatnya pada tanggal 12 Februari 2022, terjadi bentrok antara masyarakat dan juga aparat, yang mana pada insiden tersebut memakan 1 korban tewas akibat penembakan. Akibat tindakan represif aparat tersebut menambah tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga institusi keamanan setempat. Kemudian yang kedua yaitu masalah ketersediaan air bersih. Di Desa Patingke, Kecamatan Tinombo, masyarakat mengalami sulitnya akses air bersih dan juga air minum. Kemudian banyak juga dari mereka yang tidak memiliki fasilitas mandi, cuci maupun MCK yang memadai. Hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat, di mana krisis air dapat menyebabkan penyebaran penyakit, sanitasi dan juga kebersihan, di mana hal tersebut dapat memperburuk kualitas hidup masyarakat. Berikutnya ada demografi utama. Yang pertama kepadatan penduduk. Dari tabel di samping diketahui bahwa desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Tinombo adalah Desa Ualas dengan jumlah 3.554 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Desa Silabia dengan jumlah penduduk sebesar 826 jiwa. Dan jumlah kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Tinombo dengan kepadatan 852,82 jiwa kilometer persegi. Berikutnya ada jenis kelamin berdasarkan umur. Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan juga jenis kelamin di atas, didapatkan data bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dengan jumlah 12.406 jiwa daripada jumlah penduduk perempuan sejumlah 11.724 jiwa dengan jumlah selisih yaitu 682 jiwa. Selanjutnya ada jaringan transportasi umum. Kecamatan Tinombo di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah memiliki jaringan jalan arteri primer yang penting untuk mobilitas dan konektivitas wilayah. Menghubungkan berbagai kecamatan dan kota termasuk Kota Palu, proyek preservasi jalan nasional pada ruas Molosipat, Lambunu, Nepanga, Tinombo bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, mendukung kelancaran transportasi, dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan adanya proyek ini, masyarakat Tinombo kini memiliki akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi, berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengembangan infrastruktur jalan arteri juga dapat menjadi prioritas dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Parigi Motong, terutama untuk membangun saluran drainase baru guna mendukung pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko banjir. Latar belakang sejarah. Kecamatan Tinombo merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, yang memiliki sejarah perkembangan yang dinamis.
Sebagai bagian dari wilayah pesisir timur Sulawesi, Tinombo memiliki posisi strategis dalam jaringan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. Yang pertama, ada komposisi masyarakat. Masyarakat Tinombo terdiri dari berbagai etnis termasuk Lauje, Kaili, dan Bugis. Interaksi antar kelompok etnis ini menghasilkan proses asimilasi budaya yang harmonis. Migrasi internal, terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan, juga berkontribusi terhadap keberagaman penduduk. Yang kedua ada ekonomi. Ekonomi di Tinombo didominasi oleh sektor pertanian yang di dalamnya ada padi, jagung, kakao, kelapa sawit. Selanjutnya ada perikanan dan perdagangan lokal yang dimana ada pasar tradisional dan UMKM. Pertumbuhan ekonomi provinsi mencapai 9,08% pada triwulan 3 tahun 2024. Yang ketiga ada infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Tinombo terus meningkat, meskipun ada tantangan dalam konektivitas antar wilayah akibat kondisi geografis yang berbukit. Pemerintah berfokus pada pengembangan infrastruktur ketenaga listrikan dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan. Yang keempat ada program pemerintah, di mana pemerintah Kabupaten Parigi Motong melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk pembangunan BUMDes, badan usaha milik desa, penguatan sektor perikanan, dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM. Berikutnya ada karakteristik daerah. Tinombo merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, yang memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, Tinombo ditetapkan sebagai salah satu pusat kegiatan lokal PKL yang berperan sebagai pusat kegiatan perkotaan dan penggerak pembangunan wilayahnya. Kedua, dari segi nilai budaya dan identitas lokal, terdapat penetapan kawasan adat terpencil Tinombo di Kecamatan Tinombo. Penetapan ini menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki kekhasan adat dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dalam proses perencanaan tata ruang. Selain itu, secara umum, Tinombo juga termaksud dalam peruntukan berbagai fungsi ruang, antara lain sebagai kawasan untuk pengembangan pertanian, perikanan, dan hutan produksi, serta terintegrasi dalam jaringan prasarana seperti transportasi, energi, dan sumber daya air yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah. Baik, selanjutnya bagaimana cara pengambilan atau delineasi WP dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Kami mendapatkan yaitu yang pertama wilayah perencanaan 1 yang terdapat di pusat Kecamatan Tinombo dengan memiliki luas 1.754,45 hektar dengan beberapa desa yang termasuk dalam WP1 terdiri dari 7 desa, yaitu Desa Dongkas, Dusunan Barat, Lombok, Siapu, Silabia, dan Tinombo. Adapun jumlah dan kepadatan penduduk dalam WP1 lebih jelasnya dapat dilihat mungkin pada tabel yang telah disediakan. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kepadatan penduduk di wilayah perencanaan 1 adalah 564,963 jiwa per hektar. Berdasarkan SNI tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, kepadatan penduduk di wilayah perencanaan 1 termasuk kategori sangat tinggi. Nah, adapun berdasarkan data luas kawasan LP2B dapat diketahui luas LP2B pada WP1 seluas 208,48 hektar dari luas WP1, yaitu adalah 1.754,45 hektar. Nah, selanjutnya adapun salah satu kriteria penentuan delineasi perencanaan atau pemilihan lereng yang dapat dijadikan tempat pemukiman yaitu memiliki kemiringan lereng 0 sampai dengan 15%. Berikut adalah tabel data kemiringan pada wilayah perencanaan. Pertama, berdasarkan data kemiringan WP1 di atas dengan jumlah luas kemiringan lereng 0 sampai 15% yaitu 395,88 hektar dari jumlah luas WP1. Nah, adapun WP2 berada di Desa Ambason Mekar, Desa Bainaa Barat, Desa Dongkas dengan total luas WP yaitu 1.895,75 hektar. Nah, berikut adalah tabel kepadatan penduduk dari WP2. Berdasarkan tabel WP2, terdapat 300,040 jiwa per hektar berdasarkan SNI
tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, kepadatan penduduk di wilayah perencanaan 2 termasuk kategori tinggi. Nah, adapun LP2B-nya berdasarkan luas kawasan LP2B pada tabel diketahui luas LP2B pada WP2 seluas 155,3 hektar. Nah, untuk kemiringan lereng yaitu 466,3 hektar dari jumlah luas WP2. Nah, selanjutnya adapun WP3. Nah, WP3 ini terletak dia dan berada di Desa Dusunan Barat, Desa Lombok, Desa Siafu, Desa Tibu, dan Desa Tinombo dengan total luas WP3 1565,48 hektar. Berikut adalah tabel kepadatan penduduk wilayah perencanaan 3. Nah, seperti SNI dan sama dengan WP sebelumnya, kategori dapat dimasukkan yaitu sangat tinggi. Nah, pada LP2B diketahui seluas 119,85 hektar dari luas WP3. Nah, untuk berdasarkan kemiringan terdapat 260,57 hektar dari jumlah luas WP3. Nah, itu adalah luas-luasan beserta kategori-kategori yang berada pada WP masing-masing WP. Selanjutnya kita masuk pada kawasan rawan bencana. Untuk wilayah perencanaan 1 terletak di bagian tengah hingga timur Kecamatan Tinombo yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi. Wilayah ini didominasi oleh kelas kerawanan bencana rendah atau KRB 2 dan sedang atau KRB 3. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perencanaan 1 berpotensi mengalami bencana ringan, terutama di daerah sekitar aliran sungai dan lereng, meskipun tingkat kerawanannya tidak terlalu tinggi. Untuk wilayah perencanaan 2 berada di bagian barat daya Kecamatan Tinombo, dekat dengan wilayah Sidoan dan merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi. Sebagian besar wilayah ini masuk dalam kategori KRB 4 atau tinggi, khususnya di sekitar aliran sungai dan daerah dengan topografi berbukit. Selanjutnya kita masuk pada wilayah perencanaan 3, terletak di bagian timur laut Kecamatan Tinombo, dekat dengan wilayah Palasa, dan merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana paling rendah, didominasi oleh kelas kerawanan sangat rendah atau KRB 1 dan rendah atau KRB 2. Wilayah perencanaan 3 relatif aman dari ancaman bencana besar. Meskipun demikian, potensi bencana kecil seperti banjir lokal atau tanah longsor ringan tetap ada. Peta kepadatan bangunan Kecamatan Tinombo menunjukkan 3 wilayah perencanaan atau WP, yaitu WP1, WP2, dan WP3 dengan kategori kepadatan rendah hijau dan tinggi merah. WP1 yang berada di tengah memiliki kepadatan tinggi di sepanjang pantai dan jalur utama, sedangkan WP2 di selatan menunjukkan kepadatan tinggi di titik-titik strategi namun masih didominasi kepadatan rendah. Sementara itu WP3 di utara memiliki pola serupa dengan kepadatan tinggi di sekitar akses utama dan sebagian besar wilayah berpenduduk jarang. Secara keseluruhan, kepadatan bangunan tinggi terkonsentrasi di pesisir dan jalur utama, sementara area lain masih memiliki potensi pengembangan, menjadikan peta ini penting untuk perencanaan tata ruang di Kecamatan Tinombo. Dan di sini peta kepadatan bangunan menggunakan analisis panel Desinti. Baik, yang selanjutnya yang termasuk dalam kriteria deliniasi wilayah perencanaan. Yang pertama adalah kepadatan penduduk tinggi, di mana desa yang termasuk adalah Desa Tinombo, Siafi, dan Ampason Mekar. Selanjutnya kawasan rawan bencana, di mana semua desa di Kecamatan Tinombo termasuk dalam kawasan rawan bencana. Selanjutnya kepadatan bangunan dengan semua desa memiliki bangunan yang termasuk padat. Selanjutnya perumahan. Di Kecamatan Tinombo masih belum adanya perumahan, dan begitupun dengan kegiatan industri. Berikutnya jalan arteri. Beberapa desa yang terhubung dengan jalan arteri diantaranya ada Desa Baina, Dongkas, Tinombo, Dusunan, Tibu, Silabia, Siafu, dan Ampason Mekar. Berikutnya pusat ekonomi yang terletak di Desa Siafu yang merupakan pusat kegiatan kecamatan. Selanjutnya sistem pusat permukiman, di mana terletak di 2 desa juga, yaitu Tinombo dan juga Desa Siafu. Selanjutnya yang memiliki kawasan tanaman pangan, yaitu Desa Silabia dan Ampason Mekar. Selanjutnya kawasan yang memenuhi kriteria kemiringan lereng, yang berada di Desa Siafu juga.
Dan yang terakhir, yang tidak termasuk kawasan lindung adalah Desa Patingke, yang dimana Desa Patingke ini tidak termasuk dalam wilayah perencanaan, baik wilayah perencanaan 1, 2, maupun 3. Baik, dari semua penjelasan yang teman-teman sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis ketiga wilayah perencanaan 1 atau WP1 menunjukkan potensi yang paling tinggi untuk mengembangkan kawasan perkotaan di Kecamatan Tinombo. Hal ini didukung juga oleh kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perencanaan 2 maupun wilayah perencanaan 3, serta sistem pusat ekonomi dan pusat pemukiman yang berada di wilayah perencanaan 1, yang mencerminkan tingginya aktivitas dan kebutuhan infrastruktur di wilayah ini. Selain itu, wilayah perencanaan 1 memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B yang lebih sedikit dibandingkan kedua wilayah perencanaan lainnya. Selain daripada itu, keunggulan lainnya adalah tingkat kerawanan bencana di wilayah perencanaan 1 yang lebih rendah dibanding wilayah perencanaan 2 maupun wilayah perencanaan 3, sehingga lebih aman untuk mengembangkan wilayah di masa depan. Sejalan dengan itu, berdasarkan indikasi program dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Parigi Mutong, Kecamatan Tinombo menjadi salah satu fokus dalam rencana detail tata ruang, memperkuat potensi wilayah perencanaan 1 sebagai kawasan perkotaan yang strategis dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 1A dalam mata kuliah Studio Perencanaan Kota mengenai isu dan masalah dalam menentukan deliniasi wilayah yang berlokasi di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mutong. Saya tutup presentasi kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.